Halo para pecinta Timnas Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan, menghadirkan diskusi-diskusi terbaru mengenai perkembangan Timnas Indonesia, terutama Timnas Indonesia yang akan melakoni putaran yang ketiga. Nah, yang terbaru teman-teman, kita tahu semua bahwa Timnas Indonesia dan China itu akan berhadap-hadapan di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena kedua tim ini, baik Cina maupun Indonesia, itu berada di grup yang sama, yaitu grup C. Yang ingin saya bahas di sini itu bukan lagi tentang Cina yang meletakkan markas kandang mereka di kota Qingdao, melainkan publik Cina yang menyebut bahwa Indonesia terlalu berambisi untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Hal ini mereka sebutkan setelah mengetahui kalau Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong itu menargetkan untuk lolos atau finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat. Yang dengan begitu, maka Indonesia pasti bakal lolos ke putaran keempat. Dan kalau itu terjadi, maka China secara langsung tidak akan lolos ke putaran final Piala Dunia yang akan dilangsungkan di Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan Meksiko. Nah, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh salah satu media asal China, mereka merasa, jadi rakyat Cina ini merasa terkejut dan hampir tidak percaya Indonesia memiliki ambisi yang tinggi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Karena menurut mereka, Timnas Indonesia akan sangat sulit menembus peringkat 3 atau peringkat 4. Karena Indonesia sendiri hanya menempati urutan ke-133 di peringkat FIFA. Sedangkan China itu berada di atasnya, yaitu ranking 87 dunia. Cina tidak percaya bahwa Indonesia memasang target lebih tinggi dari mereka. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya Cina juga takut gitu ya. Jika di suatu nanti Timnas Indonesia bakal melampaui pencapaian Cina dalam kontestasi persaingan di level Asia. Salah satu alasan kenapa Cina bisa saja nanti dilampaui oleh Indonesia adalah program naturalisasi pemain keturunan. Yang menurut mereka naturalisasi adalah alasan utama kebangkitan tim nasional Indonesia yang begitu pesat dalam 4 tahun terakhir ini. Apapun alasannya, menurut media tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa timnas Cina telah dikejar atau bahkan dilangkahi oleh timnas Indonesia. Meskipun bersama Bahrain dan Cina, timnas Indonesia memang menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, namun berbeda dengan timnas Indonesia yang masih memiliki rasa optimisme yang tinggi teman-teman, media-media di Cina itu merasa tidak yakin dengan timnasnya sendiri. Mereka tidak yakin Cina bisa melangkah lebih jauh di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena mereka harus melawan tim-tim kelas atas seperti Jepang, Arab Saudi, dan kemudian Australia. Malah sebaliknya gitu ya, mereka tidak segan untuk memuji setinggi langit pencapaian yang sudah dibuat oleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sejauh ini. Meskipun begitu teman-teman, mereka merasa yakin untuk finish di peringkat keempat, tetapi dengan jalan harus melewati tantangan dari Bahrain dan timnas kita, timnas Indonesia. Mereka yakin bisa menyingkirkan Bahrain dan timnas Indonesia, meskipun misalnya ya dengan strategi non-teknis di luar kepala, yaitu meletakkan stadion untuk laga kandang mereka yang sangat-sangat jauh dari pusat kota, yaitu di kota Qingdao. Tetapi teman-teman, poin positifnya adalah timnas kita dipandang lebih mampu untuk mencapai peringkat ketiga atau peringkat keempat. Itu artinya meskipun ranking FIFA kita, ranking FIFA Indonesia itu jauh di bawah tim-tim lain di grup C, tetapi tim-tim seperti China yang menempati ranking 87 dunia itu melihat bahwa kualitas timnas Indonesia itu jauh di atas peringkat yang tertera di atas kertas. Shin Tae-yong pernah mengatakan bahwa kualitas timnas Indonesia tidak mungkin serendah peringkat FIFA-nya, yaitu 133. Kata-kata itu mungkin wajar karena yang mengatakan adalah pelatih timnas Indonesia, pelatih kita sendiri. Tapi bayangkan teman-teman, bahkan yang memuji dan melihat kualitas timnas Indonesia itu adalah media lawan gitu, media ya
Cina misalnya, yang berarti mereka memang mengakui bahwa meskipun ranking timnas kita itu rendah, tapi kualitas para pemain-pemain kita itu bisa saja di atas mereka, terutama tim-tim seperti China dan kemudian Bahrain. Itu informasi pertama teman-teman. Kemudian informasi yang berikutnya, informasi yang lain yang ingin saya juga bahas di video kali ini adalah bocoran nama atau bocoran jumlah pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk putaran yang ketiga nanti, yaitu melawan Arab Saudi di bulan September. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Pak Sumarji itu sudah membocorkan jumlah pemain yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk terutama ya untuk dua pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C, yaitu melawan Arab Saudi dan Australia nanti di awal September sebanyak 26 pemain. Nama-nama yang akan dipanggil ke timnas Indonesia memang masih belum diungkapkan siapa-siapa saja. Tapi jika dilihat dari gelagatnya, timnas kita di dua laga awal nanti sepertinya masih tanpa Elkan Baggett. Pak Sumarji mengakui bahwa nama Elkan Baggett sejauh ini tidak masuk dalam rencana pemanggilan pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan PSSI memang belum mengumumkan secara resmi para pemain yang akan dipanggil untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Tapi dari pernyataan Pak Sumarji sudah bisa kita pastikan bahwa timnas kita nanti akan tanpa Elkan Baggett. Padahal Elkan Baggett ini menunjukkan penampilan yang solid belakangan ini, terutama saat dia menjalani debut yang manis bersama klub barunya yaitu Blackpool FC di Piala Liga Inggris pada hari Rabu kemarin, di mana saat itu timnya menang 4-0 atas Burton. Padahal jika seandainya dipanggil, timnas Indonesia bisa memiliki banyak opsi di lini belakang, di mana salah satunya bisa saja nanti Shin Tae-yong menduetkan ya Elkan Baggett dengan Jay Itzes. Tapi sepertinya itu tidak bakalan terjadi karena Elkan Baggett tidak masuk ke dalam rencana Shin Tae-yong untuk dua laga awal nanti. Selain daripada itu teman-teman, timnas Indonesia juga sejatinya dipastikan tidak bisa memainkan atau menurunkan Justin Hubner terutama saat bertandang ke markas Arab Saudi. Justin Hubner tidak bisa bermain karena sanksi akumulasi kartu. Tanpa Justin Hubner, timnas Indonesia bakal kehilangan satu bek tengah dengan kaki dominan kiri yang seharusnya bisa ditambal oleh kehadiran Elkan Baggett yang juga merupakan pemain kidal. Tetapi ketiadaan Justin Hubner dan kemudian Elkan Baggett yang masih ditepikan alias tidak dimainkan alias tidak dipanggil oleh STY bisa saja ditambal oleh Sandy Walsh atau pemain lain seperti Nathan atau Rizky Ridho. Padahal menurut saya tiga pemain belakang di timnas Indonesia yaitu Jay Itzes, kemudian Rizky Ridho dan Justin Hubner itu hampir tidak tergantikan. Ketiganya saat dimainkan bersama-sama itu tampil sangat solid di lini belakang. Tapi mudah-mudahan siapapun nanti yang bakal mengisi posisi Justin Hubner bisa tampil solid dan maksimal. Tapi bisa juga nanti Shin Tae-yong menurunkan Jordi Amat yang kabarnya sudah terbebas dari hukuman kartu merah saat melawan timnas Irak. Pemain berusia 32 tahun tersebut dikabarkan sudah bisa bermain karena hukuman kartu merah yang diterimanya itu hanya berlaku di satu laga saja. Dia menerima kartu merah teman-teman saat menghadapi Irak pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 6 Juni kemarin, 6 Juni lalu. Saat itu dia harus diusir keluar lapangan pertandingan pada menit ke-59 karena melanggar salah satu pemain Irak. Sempat beredar kabar bahwa dia harus menepi dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Satu pertandingan saat melawan Filipina di laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 11 Juni lalu. Sementara satu pertandingan yang lain itu akan berlaku saat skuad Garuda berjumpa Arab Saudi pada tanggal 6 September nanti. Namun informasi tersebut diklarifikasi oleh Pak Sumarji yang menyebut bahwa pemain berdarah Spanyol itu sudah bisa bermain saat timnas Indonesia nanti melawan Arab Saudi pada tanggal 5 atau 6 September.
Pak Sumarji mengungkap alasan Jordi Amat sudah bisa bermain itu karena hukuman kartu merah di laga melawan Irak itu hanya berlaku untuk 1 pertandingan saja. Maka dari itu dia sudah bisa dimainkan bersama skuad Garuda saat bertandang ke markas Arab Saudi nanti. Dengan bisa bermainnya Jordi Amat di lini belakang, maka Shin Tae-yong punya lebih banyak opsi, punya lebih banyak pilihan di lini belakang. Tapi tetap saja menurut saya Shin Tae-yong juga harus mempertimbangkan apakah akan menurunkan Jordi Amat atau tidak. Karena di beberapa pertandingan sebelumnya saat dia diturunkan, saat dia dimainkan, dia selalu membuat pelanggaran-pelanggaran yang bahkan berbuah tendangan penalti. Ya, Arab Saudi ini kan memiliki pemain-pemain yang punya kecepatan. Serangan-serangan mereka itu juga cepat gitu. Sehingga menurut saya Shin Tae-yong harus menurunkan pemain yang tidak mudah untuk melakukan pelanggaran, terutama di dalam kotak 16 besar atau lebih-lebih atau bahkan di dalam kotak penalti. Selain itu, pemain-pemain kita sendiri juga harus meminimalisir kesalahan sendiri. Karena berkaca pada pertandingan saat melawan Irak, Indonesia terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri, error-error sendiri gitu. Sehingga Irak mampu mencetak gol dengan mudah. Nah, tampil di kandang lawan memang akan memberikan pressure tersendiri bagi pemain timnas kita, timnas Indonesia. Tapi sebisa mungkin para pemain kita harus lebih tenang ketika memegang bola. Jangan mudah kehilangan bola, karena sedikit saja kehilangan bola, maka para pemain Arab Saudi akan mengancam gawang kita. Mereka akan menghukum kita mungkin dengan gol. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini, yaitu informasi tentang Cina yang sebenarnya tidak, media Cina ya sebenarnya tidak yakin dengan timnasnya sendiri, apakah mereka mampu untuk tembus atau finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat. Mereka mungkin lebih yakin kalau timnas Indonesia yang nanti akan menempati atau tembus berhasil duduk di peringkat ketiga atau keempat. Yang kedua adalah 26 pemain yang nanti bakal dipanggil oleh Shin Tae-yong. Memang nama-namanya belum dipublish gitu ya, belum diungkapkan, tetapi ada 26 pemain yang akan dipanggil. Dan sepertinya tanpa Elkan Baggett. Saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.